Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone and good afternoon to our lecturer, Miss Kamala Puji. First of all, let me introduce myself. My name is Vanessa Andatraulia with student ID number 254110117 from class management 25B. Today, I am very excited to present a management topic titled Healing atau Menabung, memahami pilihan ekonomi di akhir pekan. Teman-teman semua, pada presentasi ini akan mengeksplorasi dilema yang sangat sering kita hadapi setiap minggu. Bagaimana kita mengalokasikan waktu dan uang kita untuk healing atau pemilihan diri versus menabung demi keamanan finansial masa depan. Kita akan mengupas,nya melalui motivasi psikologis, analisis biaya, hingga strategi praktis agar akhir pekan kita bisa menjadi sumber energi tanpa harus mengorbankan masa depan finansial. Teman-teman semua, presentasi ini akan mengeksplorasi dilema yang sangat sering kita hadapi setiap minggunya. Bagaimana kita mengalokasikan waktu dan uang kita untuk healing atau pemulihan diri versus menabung demi kenyamanan, keamanan finansial masa depan. Kita akan mengupasnya melalui motivasi psikologis, analisis biaya, hingga strategi praktis agar akhir pekan yang kita bisa menjadi sumber energi tanpa harus mengorbankan masa depan serta finansial. Mari kita lihat dilema modern yang membayangi keseharian kita. Di tengah perkuliahan dan dunia kerja yang bergerak sangat cepat, akhir pekan seringkali menjadi momen penting untuk memulihkan tenaga. Namun, tekanan ekonomi membuat banyak orang merasa bersalah jika menghabiskan uang untuk rekreasi. Dilema ini bukan sekedar preferensi pribadi, melainkan sebuah konflik prioritas yang nyata. Di satu sisi, ada manfaat emosional yang berupa pengurangan stres dan pemulihan energi sosial. Di sisi lain, ada keamanan finansial berupa cadangan darurat dan kebebasan pilihan di masa depan. Waktu dan uang kita terbatas, dan keputusan akhir pekan kita akan mencerminkan nilai serta tujuan hidup yang kita miliki. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sebenarnya makna kata healing itu sendiri? Healing dalam konteks ekonomi adalah perilaku atau kegiatan yang disengaja untuk memulihkan kesejahteraan fisik dan mental kita. Menariknya, healing tidak harus mahal. Ada pilihan low cost seperti jalan santai di taman atau membaca buku. Di layar, kita bisa membaginya menjadi 3 bentuk sosial, yaitu bertemu teman dekat untuk membangun koneksi emosional, personal berupa rutinitas meditasi atau hobi untuk mengurangi kecemasan, dan ritual self-care seperti perawatan fisik ringan atau sekedar mematikan notifikasi gawai demi mereset mental. Intinya, esensi healing adalah istirahat dan mengisi ulang energi. Selanjutnya, mengapa kita perlu healing? Lalu, faktor apa yang mendorong kebutuhan psikologis ini muncul ke permukaan? Kebutuhan healing muncul dari akumulasi stres kerja, tekanan sosial, dan kurangnya waktu pemulihan. Faktor psikologisnya meliputi kelelahan, emosional, dan burnout. Secara sosial, ada ekspektasi budaya di media sosial untuk terlihat bahagia yang memicu pencarian validasi. Di slide ini kita melihat 3 pendorong utama: burnout dan stres akibat tuntutan harian, kebutuhan sosial melalui hubungan interpersonal yang sehat, serta identity dan self-worth, di mana aktivitas akhir pekan kerap dijadikan cerminan nilai diri. Healing berfungsi sebagai mekanisme coping yang sah jika dilakukan dengan bijak. Selanjutnya ada analisis biaya, healing, pengeluaran terselubung dan terbuka. Kini mari kita bedah dari kacamata manajemen keuangan, berapa biaya dari sebuah healing.
Biaya healing seringkali menggerogoti kantong karena kita gagal melihat struktur biayanya secara utuh. Pertama, ada biaya terbuka, yaitu pengeluaran langsung seperti tiket masuk, makan di kafe, atau biaya kelas layanan. Kedua, yang sering kita abaikan adalah biaya terselubung seperti ongkos transportasi, pengeluaran impulsif, hingga waktu produktif yang hilang yang bisa dipakai untuk kerja sampingan. Dan yang paling bahaya adalah biaya emosional. Ketika kita terjebak dalam ketergantungan retail terapi, menggunakan belanja sebagai pelarian instan untuk menunda penyelesaian masalah psikologis mendasar kita. Selanjutnya ada kekuatan menabung, dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Sebagai penyimbang rekreasi, mari kita lihat kekuatan dari sebuah tabungan. Menabung memberikan buffer atau bantalan terhadap resiko tidak terduga, mengurangi kecemasan finansial, dan mengunci peluang investasi masa depan. Dalam jangka pendek, memiliki cadangan darurat minimal 3 bulan untuk pengeluaran adalah target konservatif untuk memberikan stabilitas dan rasa aman yang nyata. Dalam jangka panjang, disiplin menabung dengan formula anggaran seperti aturan 50/30, 20, sampai di mana kita konsisten menyisihkan minimal 10% hingga 20% untuk tabungan dan investasi akan membantu pertumbuhan finansial konsisten. Disiplin ini secara tidak langsung melatih kontrol impuls kita. Selanjutnya adalah strategi keseimbangan, bagaimana menggabungkan keduanya. Lalu bagaimana solusi yang konkret untuk menjembatani kesenangan saat ini dengan investasi di masa depan. Keseimbangan dengan dicapai lewat aturan sederhana dan kebiasaan yang terukur. Kita harus menetapkan anggaran akhir pekan dan alokasi porsi untuk self-care. Menggunakannya 3 langkah di layar. Langkah pertama, tetapkan prioritas, yaitu dengan memperjelas tujuan finansial dan kebutuhan pemulihan emosional Anda. Langkah kedua, buat anggaran akhir pekan, mengalokasikan jumlah tetap untuk rekreasi tanpa mengganggu pos tabungan pokok. Dan langkah yang ketiga, review dan adjust, yaitu peninjauan bulanan untuk menyesuaikan frekuensi dan pengeluaran healing agar tetap berada di koridor yang aman. Selanjutnya ada healing, hemat ide-ide kreatif tanpa menguras kantong. Ekonomi mengajarkan kita tentang substitusi. Kita bisa mengganti healing mahal dengan ide-ide kreatif. Sesuai prinsip manajemen biaya, healing tidak harus selalu mahal. Slide ini memberikan beberapa alternatif taktis yang berdampak emosional serupa namun berbiaya rendah jika direncanakan secara sadar. Pertama, piknik dan jalan santai. Mengutamakan biaya rendah dengan interaksi sosial tinggi yang efektif memicu mood boost. Kedua, self-care di rumah, mengoptimalkan pijat mandiri, mandi aromaterapi, dan meditasi ketenangan tanpa biaya yang besar. Ketiga, event komunitas gratis dengan bergabung bersama komunitas lokal untuk mengikuti kelas gratis atau bertukar keterampilan. Ini membuktikan bahwa pemulihan mental bisa berjalan selaras dengan efisiensi biaya. Selanjutnya ada tips mengelola keuangan akhir pekan buat anggaran dan prioritas. Dari ide-ide tersebut, mari kita kunci ke dalam praktik manajemen harian kita. Untuk menikmati akhir pekan tanpa mengorbankan jalur finansial, ada 3 tips praktis yang langsung kita terapkan. Pertama, atur transfer otomatis. Langsung sisihkan persentase tertentu untuk tabungan setiap kali menerima uang bulanan atau gajian dengan prinsip pay yourself first. Kedua, buat anggaran healing. Batasi pengeluaran rekreasi secara tegas agar tidak melebihi jumlah yang telah disepakati di awal. Ketiga, track and reflect. Catat setiap pengeluaran akhir pekan secara disiplin, lalu lakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan emosional yang Anda dapatkan dari pengeluaran tersebut.
Sebagai kesimpulan akhir, keseimbangan antara healing dan menabung bukanlah hitam putih. Ini tentang membuat pilihan sadar yang selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang kita. Mulai minggu ini, mari kita lakukan satu eksperimen sederhana. Alokasikan sejumlah uang yang aman untuk healing dan dicatat tingkat kepuasannya dalam 4 minggu ke depan. To conclude, finding harmony between self-care and saving is a conscious design to align our current happiness with our future security. By choosing low-cost activities and managing strict budget, we can responsibly protect both our mental health and financial future. Thank you very much for your time and kind attention. Miss Kepala Puji and friends, good afternoon and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.